3 jaman. 70. 80. 90. Han. Apa? Ketemu di mana ini kita? Oke, jadi kita hari ini ngomongin apa, Pak? Oke. Jadi banyak kejadian lah ya. Actually in the last 6 months. Ya, 6 bulan terakhir tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang heboh lah ya. Tapi intinya satu, kehidupan seseorang berubah 180 derajat ya. Tadinya kayaknya karirnya aman, seolah-olah karirnya semuanya serba aman, semuanya baik-baik, tiba-tiba dalam 24 jam gubrak, berubah 180 derajat. Yang tadinya bebas ngeliat matahari sekarang ditentukan kapan lu bisa ngeliat matahari gitu kan. Yang tadinya posisinya, ada juga yang positif ya, maksudnya berubahnya positif. Tadi kan yang pertama gue bahas tuh yang negatif ya. Yang positif juga ada yang hari ini posisinya A, tiba-tiba besok jadi A+, promosi. Nah, itu kan sesuatu yang kita harapkan lah. Tapi yang negatif itu loh yang gue ngelihatnya, waduh, kayak reminder ya. Karena ada banyak sekali pembelajaran tuh ya. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini. Kira-kira pembelajaran apa? Lu tahu dong ceritanya, maksudnya siapa-siapanya, tapi kita nggak usah bahas lah ya. Karena kita nggak ada maksud ngomongin orangnya, tapi kita bukan ngomongin dianya, yes, situasi dan ya, kasusnya lah itu gitu aja. Ya kalau gue lihat, lu kan ngeliat gue nih sekarang. Kalau gue ngeliat ya fenomena kayak gini tuh, gue akhirnya mulai berpikir sebenarnya kehidupan itu belum tentu semuanya ke depan ya. Kehidupan itu ternyata semua belum tentu sesuai dengan apa yang kita prediksi atau kita harapkan gitu ya. Tapi kalau kayak gue ngelihat dari beberapa hal yang terjadi, sebenarnya kayak dulu beberapa tahun belakangan juga sempat tuh ada kejadian yang orang berubah, toto yang tadinya cuma nongkrong di emperan stasiun, kayak kita iya kayak gitu kan, toto viral, ya kan, toto viral terus toto, iya mereka mendadak jadi entah selebgram atau pengusaha mendadak, selebgram dadakan lah, iya, dan ternyata kan memang perubahan instan itu juga ternyata nggak bisa berlangsung lama gitu loh. Nah terus ada sekarang perubahan yang lumayan bisa dikatakan kok begitu cepatnya terjadi dan tidak sesuai sama prediksi ya. Kalau gue sangat tidak diprediksi gitu ya. Sangat tidak diprediksi. Akhirnya kan gue akhirnya gue ngelihat ini sebagai momen buat kita sebenarnya kondisi kita dalam merespon hal ini, karena memang masa depan ya tadi gue bilang ya, masa depan kita nggak bisa lihat seperti apa. Toto yang tadi kita lihat kok tata hidupnya tuh udah segitu settlenya, toto bruk hancur, entah berakhir di penjara, entah berakhir kematian, atau entah berakhir dalam kondisi apapun yang tentunya di luar prediksi. Yang tidak mengenakan lah. Nah ini yang akhirnya gue pelajari ya, dan akhirnya gue percaya ini semua tuh berhubungan dengan benih apa yang kita tanam selama ini di dalam diri kita. Kalau kita ngomongin kayak masalah karir hidup kita ya, kalau misalnya akhirnya gue mulai berpikir lagi, kalau misalnya nggak kebayang dulu kalau kita tuh tadinya nggak berpikir, Pak. Jarang gue mikir. Gue tuh mikir biasanya setelah kejadian, oh salah ya gitu biasa tuh. Ya gue rasa kita semua lewatin itulah ya. Anak-anak juga kan nggak mikir, yang penting maunya es krim. Ajar yang penting kayak main, yang penting ya. Kayak pip Nike pip. Betul ya. Just do it gitu, tanpa berpikir. Mana duitnya? Pip. Ya jadi akhirnya kebayang kalau misalnya dulu kita kerja tuh yang dengerin omongan orang gitu ya, kita bikin males-malesan. Lu ngapain sih kerja harus overtime? On time aja lagi, lu datang tepat waktu, lu pulang tepat waktu gitu. Nah kan gue nggak nyangka kira-kira kalau misalnya hal-hal seperti itu gue jalanin kayak apa sekarang ya, gue nggak prediksi, dan gue nggak tahu akan seperti apa. Kalau misalnya gue ngerjain sesuatu dulu, atau kita semua ngerjain sesuatu dulu biasa-biasa aja, udah pasti kan yang amat sangat akan dipastikan ya hidup kita pasti akan biasa-biasa aja gitu. Itu sih yang gue pelajarin. Jadi fenomena ini tuh jadi kayak benih gitu loh. Hidupnya extraordinary. Ya kurang lebih. Tahu nggak bedanya kalau monyet tepuk tangan sama manusia, beda gimana? Tahu gue. Gimana? Manusia begini, monyet begini. Bener gak sih?
Kok dipraktekin sih? Iya. Berarti- biar jelas. Berarti oh iya dong. Lu. Apa tadi berarti Pak Jeff bilang benih Ya yang semua ditanam benih ya? apa yang kita tanam ya itu yang akan kita buai gitu loh. Setuju. Dari hal karir ya terutama buat kita Iya. yang masih hidup nih sampai sekarang, ya enggak? Amin masih hidup. Ya, Lo ngerasain nggak apa yang tadi Pak Jeff ngomong? Jadi ya misalkan apa yang selama ini lo tanam terus lo nikmatin sekarang, entah itu positifnya atau nikmatinnya dalam tanda kutip ya. Ya yang entah itu positif atau negatif, ada nggak? ada. Misalkan apa? Adanya Adanya gitu. Ada gitu. Adanya kayak sedih banget. Ya udah nggak usah diceritain kayaknya Ada, sedih gitu. ada. Jadi apa? Contoh, Ceritain. ya maksudnya apa? Mungkin ada kebiasaan atau benih apa yang lo tanam selama ini, terus lo BTW guys, karena kita syutingnya di public area, jadi banyak iklan. Gak apa-apa ya. iya nggak apa-apa. sengaja kita bayar. Iya. Itu model yang tadi Oke. gue bayar lu nggak ada yang tahu. Gua bayar. Ya sebentar lagi next, ayo. Ini. Oke. Jadi apa? Ada. Apa? Mungkin yang sekarang ada di yang kepikiran sekarang skill kali ya. Salah satu skill. Kayak I'm not a pro in designing kayak graphic design, tapi saya bisa gitu membuat suatu kreasi lah. Padahal saya nggak pernah belajar yang my major is not design, tapi dari dulu itu kayak coba deh belajar bikin ini, terus kayak udah gitu ternyata sering kepake, terus kayak nambah lagi skillnya tengah jalan, gue pengen bisa yang ini, terus kayak gitu sih. Ya. Like something the small things Terus yang ternyata sekarang kerjaannya banyakan di bidang dan itu. menghasilkan sesuatu yang positif lah ya. Iya, Maksudnya ya itulah ya, akhirnya jadi dikejar uang sekarang ya, bukan ngejar uang. Ya itu kira-kira dampaknya kan ke situ kan. Iya. Ya ketika kita melakukannya, apa yang kita tabur selama ini baik, ya pasti kan akan menghasilkan buah yang baik kan gitu ya. Kalau misalkan memang selama ini kita ngejahatin orang, umurnya udah banyak tapi masih mikirin dirinya sendiri, ya suatu hari dampaknya akan Kena juga. kena balik Something like gitu kan. karma, nggak Siapa sih? sih yang mau kerja sama nih orang gitu loh ya. Mau jangan bisnis lu, partner enggak lah, dia gitu selalu dia. mikirin dirinya Lah. sendiri. Partner-partnernya nggak pernah dipikirin gitu. Selalu maunya didengerin gitu loh kan. Dengerin orang dia nggak mau. Ya itu buahnya lah gitu loh. Ya dan balik lagi yang kayak tadi gue bilang, banyak sekali nih yang ya gue termasuk orang yang suka memperhatikan lah ya kan, dan coba ambil apa ya pembelajarannya gitu loh. Ya gue lihat yang ketika hidupnya berubah itu, yang sedih itu nggak cuman orang tersebut tetapi pasangan hidupnya, Ya, anak-anaknya ya. gitu loh ya kan. Jadi memang benar-benar apa yang kita tabur itu jadi pondasi seperti apa yang lo bangun. Kayak kemarin yang ada kejadian itu kan yang merusak karir orang tuanya itu justru datangnya dari keturunannya, ya kan? Yang biasanya dari faktor luar gitu ya. Iya gitu kan, biasanya kan karena persaingan bisnis atau persaingan apalah karir, tapi ini justru dari Dalam. kehidupan pribadinya gitu kan. Saya lagi nggak menjelekkan, tapi itu jadi pembelajaran bahwa mulailah segala sesuatu dari rumah. Ya kan? Kan inside out. Inside out gitu loh. Inside Jadi out. apa ya, bangun pondasi itu selalu di rumah. Karena gini, ketika kita Fondasi apa fondasi? Foundation. kondasi capek sama beda Fondasi, generasi, fondasi ya lah. kan? Iya fondasi Fondasi. ya. Bukan P. Fondasi. Ya. Oke. Emang P. Waktu P lah. berjalan. Jawab di kolom komen guys yang Iya. benar fondasi atau pondasi. Fondasi. Jadi gini, ketika gua nih, terutama saat ini gua, ya kan, lagi ada masalah di luar, tekanan segala macam, ada hal-hal yang ngebebanin pikiran dan hati. Ketika gue pulang ke rumah, gue kayak apa ya, ketemu Fresh air. kekuatan gitu loh ya. Main sama anak Iya, gitu kan, suasana rumah yang enak gitu loh.
ya gue nggak bilang keluarga gue sempurna, cuman rukun gitu loh ya, keadaannya rukun. Adem. Pasti ada berantem lah Rukun tetangga atau rukun warga? di rumah aja, Di rumah rukun rumah berarti ya. Ya, nah itu ya, kalau maksudnya gini, kalau misalkan di rumahnya nggak rukun, mungkin kita ke rumah juga males kali ya. Males Iya. ketemu pasangan ribut lagi, udahlah akhirnya nongkrong di luar rumah kan. Iya. Akhirnya pulang hanya untuk tidur. Tapi makanya menurut gue ya, segala sesuatu boro-boro mandi, kayak mandi di rumah orang ntar. Banyak gitu loh. Mungkin Betul. belum ngelihat. Gue juga belum pernah ngeliat orang mandi sih. Coba. Maksudnya Asli gue nggak ngerti. Saya mikirnya nggak nyampe sana sih. Iya. numpang lewat. Anyway, maksudnya gitu ya. Maksudnya segala sesuatu mulai dari rumah, kehidupan pribadi lah. Yeah, Kalau yeah. masih single ya di rumahnya dia dengan orang tuanya segala macem. Yeah. Karena kan mereka ini jadi penopang ya. Ketika terjadi segala sesuatu kan orang pertama yang merasakan ya mereka juga. Betul. Gitu. Kesuksesan kita ya mereka juga yang harusnya merasakan duluan, gitu kan. Jadi hati-hati dengan apa yang kita bangun, mulai dari rumah baru keluar, daripada sibuk ngebangun yang di luar tapi ternyata yang di rumah ini rapuh bahasanya mungkin. Karena begitu ini yang di rumah berantakan, pasti deh dampak ke Keluar. apa yang kita lakukan di luar kena gitu loh. Jadinya kayak kebiasaan dari dalam ya. Dari rumah juga. Kebiasaan dari rumah yang akan secara nggak sengaja itu pasti Yeah. pasti kebawa ke dunia luar Ya. gitu. Karena gini, kebiasaan kan menjadi karakter. Kebiasaan kita kan akhirnya menjadi karakter kita. Ya, makanya jadi kita fokuslah ke ngebangun karakter yang positif. Gak usah jauh-jauh ke ini deh, ke misalkan kayak karir atau apa, itu kan is like already like a big matter ya. Misalkan yang hal sesimpel, sekecil biasain say thank you aja, itu kan something yang lu kalau misalkan udah di public area nih, di public space, terus orang ngelihat lu dikasih misalkan disuguhin sesuatu terus diam aja gitu kan, orang yang ngelihat langsung kayak ini orang nggak diajarin apa gimana, kan langsung kayak net banget kan, kayak something like that lah. Kayak kalau misalkan udah dibiasain kayak jangan lupa bilang makasih, jangan lupa bilang makasih gitu. Sebenarnya jangan lupa itu kan listnya banyak banget. Iya, iya. Cuman for us yang masih tinggal sama orang tua lah, sometimes it's like aduh apaan sih, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Tapi once you go out to the real world gitu, itu kayak ya benar ya, itu penting. It's small tapi Yeah. itu penting gitu. It's all those small things sih sebenarnya. Ya memang bisa dibilang ya, kejadian-kejadian belakang ini memang akhirnya bisa dikatakan dampak dari proses Didik. ilmu parenting atau ilmu didik ya, yang dimana udah pasti ilmu parenting ini udah ilmu yang kayaknya kelasnya tuh nggak habis-habis, either naik kelas atau tinggal kelas doang pilihannya, dan semakin Keluar kelas juga bisa loh. Dan tinggal mulu sih keluar sana. Dan bahkan sekolahnya mau tutup soalnya. dan bahkan selama ini akhirnya gue percaya ternyata cara belajar anak-anak itu nggak semuanya apa yang dikasih tahu ya, nggak semuanya apa yang diomongin gitu. Jadi kayak ngomong hal-hal jangan lupa ibadah, jangan lupa say thank you, itu kayaknya hal-hal yang mungkin sehari bisa kedengeran 2-3 kali gitu loh. Iya. Tapi Iya. hanya diucap gitu. Tapi kalau misalnya si orang tua ini juga nggak memberi contoh, Ya. ya akhirnya ternyata anak itu lebih cepat mempelajari dari Iya, iya, dari iya. contoh tadi Iya, gitu loh. iya, Makanya iya. kayak ya habit ya, mungkin ketemuin mungkin menemukan rumahku adalah Iya, rumahku. iya. Ketika lu stres lu pulang, ketika Iya. lu ada emosi di luar lu cepet-cepet pulang gitu, biar rumah itu dijadiin buat tempat ngecharge kali ya, bukan Iya. bukan tempat sampah, tapi ya buat Ya, lu recharge harus ya, recharge. betul, buat Lu nge- harus kayak yuk, sanctuary lu harus gitu ya. dapetin energi lu lagi tuh ya dari rumah, gitu. betul. Dan akhirnya si anak pun mungkin ya, gua nggak tahu ke depan anak gua akan seperti apa ya, tapi setidak-tidaknya akhirnya anak gua mungkin anak-anak kita semua bisa mempelajari, oh ternyata
hubungan ayah sama ibu saya itu seperti ini. Ya betul. Di perusahaan juga begitu kan. Yang atasan lakukan itulah yang terekam sama yang di bawah. Dan mereka walaupun si atasan nih ngomong oh kamu harus A B C D gitu loh, tapi yang mereka lakukan sehari-hari, yang mereka praktekkan sehari-hari, VWXYZ. Akhirnya beli VW. Pip. Ya kan? Ya tapi intinya gitu, mata ini lebih nangkep banyak hal, ya kan? Duluan soalnya ya. Tangkepannya Ya lebih kan? melekat Iya, ya. maksudnya terus dia akan compare dengan selama ini yang gue denger begini, tapi kok yang gue lihat begini gitu kan? Nggak sinkron di mata sama telinga gitu loh. Ya, nah itu yang ya itu yang dari ilmu parenting yang kita pelajarin. Makanya kan kita selalu dibilang jadi role model ya, kalau di perusahaan ya di rumah juga gitu kan. Ya, nah sekarang kita nih ibaratnya ada banyak role model di luaran sana yang kita bisa lihat, yang negatif maupun yang positif. Silakan dipilih. Positif. Ya, buat si Mawar mungkin yang ini positif. Masih Ya kan? ingat sama Mawar? Ini kita duduk sebelah Mawar. Ya kan? Nah, jadi itu yang harus Pernah lupa. ya kita harus milih karena itu nggak bisa dibilang sebuah paksaan. Ya kan, walaupun selama ini dididiknya begini, tapi begitu kita udah mulai dewasa SMA kuliah kan kita bisa memilih ya jalur mana yang mau kita ambil. Udah smart enough lah Ya. untuk bisa milih Ya, gitu ya. untuk apa yang diajarin ternyata di luaran sana apa yang kita lihat itu, apa yang kita belajar kok nggak bener ya, dampaknya malah negatif ya. Buat keputusan untuk dirubah gitu loh ya. Jadi jangan ya karena kata mama papa begini ya saya jalanin aja, enggak. Kita kan punya kemampuan Mungkin, untuk tapi mungkin awalnya seperti itu karena kan kita masih anak-anak dulu, masih muda. Oke lah lu nurut aja gitu. Ya dulu kan suka dibilangnya udah lu nurut aja gitu. Tapi kan ya it's benar gitu. dan harus ya. Ya. Dan kita ngajarin ya dengarkan orang tua ya, harus dengarkan gitu. Tapi kan di balik itu si orang tua juga punya PR. Ya kayak sekarang kayak gua paling tua anak usia 12 tahun. Ya kan, belum pernah punya anak usia 18-19 tahun. Berarti kan gua harus belajar tuh sama orang-orang yang punya anak usia 18-19 tahun gimana, ya kan? Nah yang kayak gitu harus belajar dan buat keputusan. Dan anak pas mereka masih muda, oke lu nurut aja. Begitu udah mulai dewasa, pasti kan dia juga bisa oke lu dengerin, lu tangkep nih. Tapi lu filter lagi, bener nggak ini, is it fully seperti itu atau mungkin ada maksud lainnya atau apa, lebih bisa kritis sih ya. Apalagi zaman sekarang ada sosial media, gila. Jadi super kritis. Oke, lanjut. That's for another day. Ya jadi boleh dibilang kalau kayak tadi role model, mentor ya tentunya emang harus selalu dicari dan ditemuin ya, karena bagaimanapun mereka punya pengalaman yang kita sendiri belum amalin, valuable ya. Dan bisa dikatakan juga kita juga sampai saat ini juga pasti banyak kontribusi dari mentor-mentor kita sebelumnya gitu. Makanya pengalaman kita mungkin bisa lebih kuat juga ya, tentunya karena proses mentoring yang udah kita alamin gitu. Ya, mungkin pesan terakhir udah berapa menit ya? Tapi pesan terakhir gini, yang tadi kayak masih ada durasi. Terakhir untuk episode ini. Ngeri ya. Ya, terima kasih. Tadi kan dibilang cari mentor, ya kan? Sebenarnya gini, gue percaya deh. Karena ini salah satu prinsip yang gue pegang juga, bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan ada di sekeliling kita. Tinggal sebenarnya udah disediain. Disediain, itulah hebatnya Tuhan ya. Dia sediain, cuman kadang-kadang kita punya tolak ukur yang terlalu beda gitu loh. Buat kita mentor itu harus yang kayak Bill Gates, siapa? Harus yang CEO-nya ini itu, dia harus punya usahanya udah satu Indonesia gitu loh. Ya kan, kalau orang tua gua kan cuman begini, cuman begitu, cuman apalah ya dia mah gitu enak loh. ini Ya. gitu. Jadi jangan salah gitu loh. Sebenarnya gini ya, modalnya apa? Kerendahan hati aja. Kita mau merendahkan hati kita untuk bilang oh iya dia lebih baik, dia udah lebih dulu nih dari gua. Mentor itu kan orang yang udah jalan duluan ya.
pasti dia sudah punya banyak pengalaman yang gue belum punya gitu. Misalnya kayak tadi dia udah ngelewatin nih anaknya yang usia 18-19, sekarang udah usia 25 nih anak-anaknya. Jadi kan mereka udah banyak belajar dari apa yang mereka laluin. Nah itu kita bisa belajar walaupun mereka mungkin cuman ketua organisasi doang, Ketua RT. ya apa kayak gitu, bukannya menteri gitu kan. Kadang-kadang kan orang ya cuman ketua RT, yang ini kan menteri, gue mau yang menteri dong gitu kan, atau gue mau yang ketua A B C D gitu loh. Jadi sebenarnya udah ada, cuman kita mau dengan rendah hati untuk bilang oh oke, dia udah lebih senior nih, pasti ada banyak pembelajaran gitu loh, walaupun secara jabatan struktural mungkin bahkan di bawah kita, bisa jadi gitu loh. Jadi intinya ada di sekeliling kalian ya, tinggal kalian proaktif aja untuk nyamperin gitu loh ya, ngobrol sama mereka, tanya sama mereka. Gak usah yang wah habis mereka di Jakarta sih, habis mereka di Bandung sih, atau mereka di Lampung sih, jadinya kan nggak punya akses, nggak ada cerita gitu kan, gitu loh maksudnya. Dan ya, kayaknya yang catatan pentingnya tuh mau open untuk nerima, kayak serep aja, bener gak? Serap aja ya. Enggak, bener nggak? Serap, bahasa Indonesia serap, Serap. menyerap, SpongeBob mau belajar. harus jadi SpongeBob makanya. SpongeBob di dalam laut aja masih nyerap air terus dia. Ya. Oh iya bener ya, logiknya. Iya, jadi mau menerima, mau dikasih petua-petua gitu. Ya, jangan capek, jangan lelah buat nanam benih, karena kita percaya juga nanam benih itu nggak ada batasan waktunya. Ya, percayakan dengan orang ini udah menyentuh 60, sampai saat ini masih nanam benih di mana-mana. 50 dibenerin loh sama dia, sampai banyak pembicaraan sampai dia bilang, lu tahu nggak, tahun ini gue merasa lebih bersemangat. Gila ya. Kebayang ya, orang 50 tahun. Episode kapan ya itu ya? Saya masih inget tuh. Ganti topik boleh nggak? Udah mulai sensitif. Oke, ada lagi tambahannya? Oh, ke gua pikir. Audiens ada lagi nggak? Nggak ada. Udah, oke. Nanti Q&A session di ruangan sebelah ya. Oke. Oke. Thank you for listening guys. See you. Thank you guys.